Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang elektrolisis, yaitu peristiwa peruraian elektrolit oleh arus listrik. Banyak penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk pelapisan logam atau sering disebut dengan penyepuhan, kemudian juga untuk pemurnian logam. Jadi logam-logam yang sudah kotor atau teroksidasi itu bisa dimurnikan dengan proses elektrolisis. Juga elektrolisis biasanya juga dipakai untuk menghasilkan gas-gas tertentu menggunakan larutan elektrolit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana peristiwa elektrolisis tersebut berlangsung. Di sini, peruraian elektrolit oleh arus listrik menggunakan sumber arus searah atau DC. Jadi kita tidak menggunakan AC karena memang tidak bisa. Kita menggunakan arus listrik searah, DC. Yang mana arus listrik searah ini memiliki kutub positif sebagai kutub anoda dan kutub negatif sebagai katoda. Nah, di dalam katoda itu akan terjadi reaksi reduksi. Sementara di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, prinsip daripada elektrolisis ini adalah kenap, di mana katoda merupakan kutub negatif. Kemudian anoda merupakan kutub positif. Nah, di sini di katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Sementara di anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Jadi ditekankan di sini katoda adalah kutub negatif, anoda adalah kutub positif. Nah, di sini di anoda sebagai kutub positif, ketika menyentuh elektrolit, maka anion dari elektrolit akan menempel ke kutub anoda di sini. Jadi di elektroda positif ini akan menempel ion negatif atau anion. Sementara di katoda yang merupakan kutub negatif, ini akan menempel kation atau ion positif. Ketika larutan elektrolit dikenakan arus listrik searah, maka larutan elektrolit akan terurai menjadi kation, yang mana kation ini bersama air akan menempel di kutub negatif atau kutub katoda. Sementara anion yang berasal dari elektrolit itu bersama air akan menempel di kutub anoda. Nah, zat apa saja yang terbentuk di katoda dan zat apa saja yang terbentuk di anoda, maka kita akan ikuti bagan berikut ini. Ini adalah bagan elektrolisis untuk larutan garam, di mana di dalam larutan ini itu mengandung air, sehingga kation dan anion itu akan bersaing dengan air untuk mengalami perubahan di masing-masing kutub. Untuk kation akan menempel di kutub katoda. Dan ketika kation menempel di katoda, maka kation akan mengalami perubahan. Untuk kation yang berasal dari logam aktif, yaitu golongan 1A yang dimulai dari litium, 2A, kemudian aluminium dan Mn, ini merupakan ion-ion yang kuat, maka dia tidak akan mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah air, yang mana air akan tereduksi menjadi gas hidrogen dan basa OH-. Kemudian kalau kationnya itu merupakan kation asam, maka kation asam ini akan berubah menjadi gas hidrogen. Kemudian ketika kationnya berasal dari logam lain, selain 1A, 2A, dan aluminium dan Mn, maka kation tersebut akan mengalami reduksi. Contoh Cu2+ berubah menjadi logam Cu. Nah, kemudian di anoda, yang merupakan kutub positif, ini akan menempel anion. Nah, di sini di dalam anoda, kita harus memperhatikan apakah elektrodanya itu tahan terhadap reaksi atau tidak. Kalau elektrodanya inert atau tahan terhadap reaksi, yaitu elektroda platina, emas, dan karbon, maka anionnya itu kita ikuti bagan berikut. Kalau anionnya berasal dari sisa asam oksi, maka anionnya adalah anion yang kuat.
maka yang teroksidasi adalah air. Anionnya tidak mengalami oksidasi. Kalau anionnya dari anion yang lain, maka anion tersebut akan mengalami oksidasi. Contoh, Cl- berubah menjadi Cl2, I- berubah menjadi I2, OH- berubah menjadi H2O dan O2. Nah, selanjutnya, kalau elektrodanya itu tidak tahan terhadap reaksi atau bersifat tidak inert, yaitu elektroda yang selain platina, emas, dan karbon, maka elektroda tersebut akan mengalami oksidasi. Berikut ini kita ambil contoh elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Elektroda karbon adalah elektroda yang inert, tahan terhadap reaksi, sehingga nanti dia tidak akan mengalami reaksi. Nah, di sini larutan Ki ketika terkena listrik searah, dia akan terion menjadi ion kalium ya, bersama aqueous ini, air, mengandung air, dan ion iodida dengan airnya. Nah, di sini ion K akan bersaing dengan air, ini akan menempel di kutub katoda ya. Kemudian sesuai dengan bagan di sini, kalium merupakan ion dari golongan 1A. Maka di sini yang akan mengalami reduksi adalah air yang berubah menjadi hidrogen dan OH-. Seperti ini reaksinya. Air berubah menjadi ion OH- dan gas hidrogen. Jadi di sini dihasilkan gas hidrogen dan suasananya basah. Nah, karena menghasilkan gas hidrogen, maka dia akan menghasilkan gelembung-gelembung di wilayah kutub katoda atau kutub negatif. Dan kemudian karena terbentuk basa di wilayah katoda ini, maka ketika diteteskan dengan indikator Van of Thalen, maka larutan di situ akan berwarna merah. Kemudian selanjutnya di anoda yang merupakan kutub positif, di sini ion I- akan berubah menjadi unsur iodium. Seperti di sini, elektrodanya inert, kemudian anionnya adalah bukan anion sisa asam oksi, tetapi anion lainnya, maka di sini I- berubah menjadi I2. Di sini I- berubah menjadi I2, jadi zat yang dihasilkan adalah I2, gelembungnya juga hampir tidak ada, tetapi I2 ini warnanya coklat, dia akan terus mengendap, menurun ke bawah ke dasar dari tabung, warnanya coklat. Ya. Nah, ini kalau diteteskan dengan indikator Van of Thalen tidak akan terjadi perubahan warna. Karena di sini suasananya netral. Nah, jadi di sini kejadiannya seperti ini. Ini warna merah yang dihasilkan di kutub negatif, sementara di kutub positif akan dihasilkan warna coklat di mana terbentuk iodium. Contoh berikutnya kita perhatikan elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda karbon. Di sini bersifat inert, tahan terhadap reaksi. Nah, di sini H2SO4 ketika dikenai listrik searah akan terion menghasilkan ion asam dan ion sulfat. Jadi di sini mengandung air. Nah, di sini ion asam akan menempel di katoda bersaing dengan air. Nah, maka sesuai dengan ketentuannya, ion asam ini akan kalah dibanding dengan air. Di sini ion asam akan berubah menjadi gas hidrogen. Seperti ini. Nah, selanjutnya di anoda, ion SO42- yang bersaing dengan air. Karena ion SO42- ini merupakan anion dari sisa asam oksi, maka anion ini adalah anion yang kuat, maka air yang akan mengalami oksidasi. Seperti ini. Jadi di sini H2O berubah menjadi asam dan gas oksigen. Dan selanjutnya kita setarakan. Di sini elektronnya yang diikat 2, sementara di sini elektron yang dilepas adalah 4. Di sini supaya sama elektronnya yang dilepas dan yang diikat, maka yang atas dikali dengan 2. Sehingga nanti elektron bisa dicoret, maka kemudian di sini 2H+ dikali 2 turun menjadi 4H+, 2H2O, kemudian di sini H2 dikali 2, kemudian 4H+. Nah, di sini 4H+ bisa dicoret,
sehingga tersisa H2O menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi di sini di katoda dihasilkan gas hidrogen dan di anoda dihasilkan gas oksigen. Maka di sini di masing-masing elektroda akan terbentuk gelembung-gelembung gas, di mana di katoda terbentuk gas hidrogen, sementara di anoda terbentuk gas oksigen. Berikutnya kita ambil contoh lagi, elektrolisis larutan, di sini larutan CuSO4. Di mana CuSO4 ketika terkena aliran listrik DC, maka akan terion menghasilkan ion Cu2+, ditambah ion SO4 2-. Ini ada airnya. Ya. Kemudian Cu2+ ini akan menempel di katoda, dan sesuai dengan ketentuan, maka ion Cu2+ akan langsung mengalami reduksi menjadi Cu logam. Kemudian ion SO4 2- karena merupakan ion sisa asam oksi, maka dia tidak mengalami oksidasi, yang kalah adalah airnya dan air yang akan mengalami oksidasi. Di sini di anoda, air yang akan mengalami oksidasi berubah menjadi ion asam ditambah gas oksigen, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di sini. Nah, sehingga ketika kita setarakan elektronnya, ini kita kali 2 elektronnya menjadi sama dengan sini 4, maka Cu di sini akan turun menjadi 2, ditambah 2H2O, di sini Cu-nya juga menjadi 2, kemudian 4H+ ditambah O2. Kita lanjutkan berikutnya, elektrolisis larutan menggunakan elektroda yang tidak inert. Di sini kita ambil contoh elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektroda aluminium. Aluminium ini merupakan elektroda yang tidak inert. Nah, larutan natrium sulfat ketika terkena aliran listrik searah, maka akan menghasilkan ion natrium, ion Na+, ditambah ion SO4 2-. Di sini ada airnya. Ion natrium beserta airnya itu akan menempel di katoda. Dan dia bersaing, dan di sini yang kalah adalah air. Air mengalami reduksi sesuai dengan ketentuan di sini. Karena Na+ merupakan kation dari logam aktif 1A, maka yang kalah adalah airnya. Air terurai menjadi gas hidrogen dan OH-. Di sini, gas hidrogen dan OH-. Kemudian kita setarakan, ini akan menangkap 2 elektron. Nah, di sini dihasilkan gas hidrogen dan suasananya adalah basa. Kalau diteteskan dengan indikator fenoftalen, ini akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya, ion SO4 2- ini bersaing dengan air dan juga elektroda aluminium. Nah, di sini karena elektroda aluminium merupakan elektroda yang tidak inert, maka elektroda ini yang akan kalah duluan. Sehingga di sini elektroda tersebut akan mengalami oksidasi. Jadi di sini aluminium sebagai elektroda anoda, dia akan kalah dibanding dengan ion sisa asam dan air, maka elektroda aluminium akan mengalami oksidasi, menghasilkan ion aluminium melepas 3 elektron. Selanjutnya, elektron yang ditangkap dan dilepas ini harus disetarakan dengan cara memberikan faktor pengkali 3 dan 2. Maka kemudian setelah elektronnya sudah sama, baru kita turunkan. Di sini 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian aluminium dikali 2 sama dengan 2Al. Kemudian ini basanya 2 dikali 3, 6. Kemudian hidrogen dikali 3, kemudian aluminium di sini dikalikan 2. Nah, jadi ini adalah hasil elektrolisis dari larutan natrium sulfat dengan elektroda yang tidak inert seperti aluminium. Demikian pembahasan kita mengenai elektrolisis larutan garam. Semoga bagan yang ada di sini bisa dihafalkan. Karena untuk selanjutnya kita akan membahas tentang elektrolisis untuk lelehan atau leburan garamnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.